Gantian ya, Man? Gantian. Dan yang serunya apa? Mau kita duduk di atas sofa ini ataupun kita tiduran di sini, semuanya itu bisa kelihatan TV di sini. Jadi enak kan tiduran tetap bisa ngadep ke TV. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kalau teman-teman lihat, itu ada IKEA. Ini kita sekarang mau nge-review satu apartemen yang ada di seberangnya IKEA nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita keluar tol, ini posisinya benar-benar langsung ada di sebelah kiri. Dan di sebelah situ nanti ada Mall at Alam Sutra di sebelahnya IKEA. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam ya. Tapi kita sebelumnya harus pakai masker dulu. Maskernya double nih doi. Satu kuning, satu hijau biar nggak tuker. Jadi ini nerusin dari video kita yang kemarin, yang waktu kita nge-review kata. Ini masih project yang sama dari Trinity, yaitu The Smith. Begitu masuk ternyata di belakang itu kita bisa ngelihat ada gedung parkirnya nih. Kalau di The Smith ini, wow, bunyi-bunyi yang sering ada di proyek tuh deh. Kalau kita beli di The Smith ini nggak usah khawatir lagi sama kekurangan parkir. Nah sekarang ini bagian lobbynya, di bagian atas ini teman-teman bisa lihat, ini dia gunain kaca tempered yang dikasih spider tuh. Nah spider itu satuannya mahal banget loh, bener gak? Bisa berapa tuh? Nanti kita minta tolong Rachel cariin ya harga terbarunya ya. Mau lihat tim kita nggak nih? Arsitek-arsitek tuh sama si Rachel tuh. Lagi didoktrin untuk membuat desain yang baik. Salah satu yang paling gue suka dari lobi apartemen ini adalah ini nih. Ini marmernya tuh bener-bener slab-slab besar dan ini dipilihnya white Carrara. Bayangin ya, ini white Carrara nih mahal banget. Biasa kita gunain buat top table, kalau buat dia di sini udah jadi lantai. Dan dipadu padan sama warna ini nih, abu-abu ini keren banget ya. Dan detail loh, sampai ininya juga dikasih pembatas dari stainless steel. Apartemen ini tuh emang belum jadi 100% teman-teman. Cuman bisa dilihat di sini. Ini adalah nanti tempat buat jadi ruang tunggu ya. Kalau misalnya kita punya tamu yang datang ke apartemen kita nih. Mumpung belum jadi 100%, harganya juga belum naik banget. Kita mesti ngeliat duluan. Itulah fungsinya kalau misalnya kita mau beli apartemen. Kita harus beli dalam keadaan belum jadi nih. Kalau udah jadi pasti harganya naik. Nah sekarang kita udah keluar dari liftnya, teman-teman bisa lihat ini adalah koridornya. Jadi nanti kalau teman-teman beli apartemen di The Smith, kurang lebih keadaan koridornya itu seperti ini nih, cukup mewah nih. Jadi di bagian sininya itu dia gunain motif marmer yang ada warna putih dan warna hitam nih, motif granit kali ya. Dan ini udah ada plainnya di sini nih, bagus sih. Nah sekarang kita udah masuk ke dalam unit apartemennya. Keren ya, jadi begitu masuk itu kita langsung ketemu sama satu koridor yang menuju ke ruang keluarga dan ruang tidurnya. Cuman sebelum kita ke sana kita mau bahas dulu dapurnya nih. Jadi dari awal itu di paling ujung itu ada satu mesin cuci front loading. Mesin cuci front loading itu sering banget dipakai di luar negeri nih teman-teman. Karena kalau buat nyuci kaos nggak ngebikin kaos itu rusak. Cuma selalu gue ingetin deterjennya pun beda sama deterjen top loading nih. Di atas dari si mesin cuci ini itu ada satu tempat space untuk naruh baju-bajunya. Dan yang bagus itu adalah di sebelah sini. Di sebelah sini itu ada satu tempat untuk naruh water heaternya. Dan udah disiapin juga stop kontak di sini. Apartemen ini tuh warnanya maskulin banget ya, jadi gelap-gelap gitu dipakainya. Dari kabinetnya kita bisa lihat, kabinetnya itu dipilih yang warna hitam, dan ini agak doff. Modelnya coak biasa aja, dan di dalamnya itu dia tetap pakai warna yang cerah. Ini dia gunain warna abu-abu, abu-abunya itu motifnya fabric. Kenapa? Karena kalau kita milih yang warnanya cerah kayak gini, apalagi nuansanya udah temaram kayak gini, akan selalu kelihatan. Bayangin kalau misalnya di dalam ini itu juga warnanya hitam.
pasti agak sulit kalau kita mau ngambil barang. Kalau malam apalagi ya. Oke, kalau untuk top table-nya dia gunain homogeneous style aja, motifnya marmer. Ini adalah salah satu solusi yang paling sederhana nih. Cuman ada kekurangannya, karena ini kan harus ada tempat buat nyowaknya. Jadi pasti harus ada yang maju nih. Nah, di bagian maju ini dia rentan banget untuk pecah atau grepes. Nah, udah PR-nya adalah kalau kita sampai ngerusakin ini, mungkin barangnya udah nggak diproduksi lagi atau udah nggak ada di pasaran, jadinya susah untuk ngeganti. Akhirnya mau nggak mau ganti semuanya. Jadi ini lebih cocok untuk dapur yang isinya rumahnya tuh nggak ada anak kecil ya mungkin. Jadi bisa lebih hati-hati, lebih gentle untuk ngurusin top table-nya. Kalau untuk backsplash-nya, dia gunain mosaik warna hitam dan ini segitiga-segitiga gitu. Ini masangnya satu-satu nih teman-teman. Ada kawat di belakangnya, jadi nggak satu-satu banget sih sebenarnya. Jadi ditaruh begitu, habis baru diisi nut-nutnya kayak gitu. Tapi repot banget dan ini perlu tukang yang ahli banget untuk ngerjain ini. Cuman ya itu hasil akhirnya itu bener-bener ngebikin dapur ini tuh kelihatan maskulin banget dan keren. Apalagi di sini ada indirect lamp-nya warna kuning. Ini tuh semakin ke expose bagus. Bayangin kalau ini pakai warna putih, pasti nggak akan kelihatan detail-detailnya dengan lebih hangat seperti ini. Gue suka banget sama layout apartemen ini karena di sebelah kanannya ini itu adalah bagian untuk dapurnya, di sebelah kiri ini digunain untuk area penyimpanan. Namanya juga unit apartemen, semuanya harus compact. Di sebelah kanannya itu ada tempat buat penyimpanan aja sederhana dan ini masih gunain fabric yang sama, HPL. Tapi yang keren adalah ininya. Ini handle-nya itu dari besi, plat, dibikin T begitu. Habis itu di sini dicekok-cekok nih sama dia nih. Nah, jadi bukan rata-rata aja tapi ada kemiringan-kemiringannya. Detail-detail seperti ini yang ngebikin furniture nih makin kelihatan mahal. Nah, kalau untuk bagian tengahnya ada lampu-lampu indirect lamp-nya dan ini adalah tempat untuk naruh-naruh sepatu nih. Ini kayaknya udah disiapin untuk pasangan-pasangan milenial yang suka koleksi sepatu nih. Sepatunya banyak banget, bisa ditaruh banyak lah di sini. Apalagi kalau dipepet-pepet kayak gini. Satu rak di atas ini bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5 pasang sepatu. Teman-teman bisa lihat, di sini ada kolomnya, ini adalah struktur nih. Nah, ini tuh dikasih wallpaper warna abu-abu gelap lah. Nah, itu digunain di semua bagian dari apartemen ini. Jadi kalau kita milih wallpaper yang warna gelap gini ya, itu karena kita udah milih mau ngebikin satu dapur yang modelnya maskulin seperti ini. Yuk, sekarang kita mau ke bagian sini dulu sebelum ke bagian sana, karena bagian sana tuh keren banget. Jarang lah ada di review-review rumah kita sebelumnya, interiornya model seperti itu. Nah, kalau untuk kamar mandinya, gue suka banget layoutnya karena di tengah ini tuh langsung ketemu sama satu wastafel. Habis itu di sebelah kanannya ada klosetnya, ini semua mereknya Kohler. Habis itu, yang gue suka adalah pemilihan dari ubinnya. Ubinnya ini tuh di bagian sini tuh pakai motif yang stone, keras, tapi dibikin lembut dengan adanya si kayu-kayu ini. Dan itu berhenti pas banget ada di bagian shower ini. Nah, habis itu nggak lupa di bagian sininya itu dikasih satu bata lagi. Habis itu dilapis lagi pakai si ubin yang sama yang ini. Yang fungsinya itu adalah untuk naruh-naruh seperti hiasan-hiasan dan aromaterapi. Kalau untuk showernya sederhana aja, modelnya kayak gini, padahal mestinya bisa pakai rain shower. Dan sayangnya ini masih ada tempat buat pembuangan AC. Mudah-mudahan nanti kalau misal kita beli apartemen ini udah ditanam ke dalam ya. Gue baru belajar dari apartemen ini juga, kalau kita punya warna-warna yang gelap kayak gini, sama seperti yang di dalam tadi kamar mandi, itu dikasih lah satu motif yang kayu begini nih. Ngebikin yang tadinya keras, itu bisa jadi lembut nih. Tapi tetap dapat maskulinnya. Dan nggak lupa ada indirect lamp-nya yang disembunyiin itu adalah dengan cara nambahin satu batang begini nih. Nah, sekarang kita mau menuju ke kamar yang ada di sini. Nah, ini adalah living room-nya nih teman-teman. Perlu nggak kita bilang wow? Wow gitu. Oh, keren. Tapi emang keren beneran. Jadi ini semua fungsional nih teman-teman. Begitu masuk, kita ketemu sama satu sofa di sini. Yang gue suka adalah pemilihan motif fabriknya, ini keren banget sih. Jadi kalau teman-teman mau bikin kayak gini, bisa contek nih warna ini nih. Jadi ini bener warnanya itu bener-bener bagus. Jadi datanglah ke desain interiornya, nanti desain interior biasanya punya sampel-sampel fabric yang bisa digunain. Ini sampelnya bagus banget, tone warnanya kayak jeans ya. Nah, ini tuh sistemnya tuh gini nih. Jadi ketika kita tutup begitu, ininya akan keluar otomatis. Oke.
Dan ini tuh bisa dilipat ke atas. Dengan kayak gitu kita punya space yang lebih luas di sini. Dan yang lebih istimewa lagi, kenapa ini ada panggungnya? Ternyata ini adalah tipe 2 bedroom yang kreatif. Jadi ini bisa ditarik begini nih. Gantian emang? Gantian. Dan yang serunya apa? Mau kita duduk di atas sofa ini ataupun kita tiduran di sini, semuanya itu bisa kelihatan TV di sini. Jadi enakan tiduran tetap bisa ngadep ke TV. Dan nutupnya juga nggak seribet itu. Banyak orang yang pengen punya multifungsi furniture itu, mereka ngerasa ribet gonta-gantinya. Tapi kalau ini nggak nih, enteng-enteng aja. Dari semua udah kembali rapi seperti semula. Kalau di depan dari si sofa itu, yang seperti gue bilang, ini sebenarnya TV itu kan sekarang adalah satu benda yang nggak bisa hilang lah kalau di rumah, itu harus banget ada. Tapi ini peletakannya oke banget. Kenapa? Gini, karena kalau kita lagi makan di sini, kita bisa sambil nonton TV di sini. Kalau kita tadi duduk di sofa yang ini, kita juga bisa langsung nonton TV yang itu. Kalau kita buka tempat tidur ini, kita juga bisa nonton TV di situ. Kalau kita tidur di sini, kita tetap masih bisa ngelihat TV di situ karena di bagian sini itu tetap transparan nih. Ini gunain aluminium dan kaca nih di sini. Nah, yang lebih serunya lagi, kalau kita emang benar-benar butuh tempat yang lebih space lagi, contohnya kayak Bang Bewok nih suka ngajain pengajian, dia butuh tempat yang luas, ya kan? Nah, dia bisa nih taruh ini di atas. Kemarin tuh ada di komen tuh nanya, selama kita nge-review kayak gini tuh kita pernah mecahin barang nggak sih? Alhamdulillah belum pernah, karena kita tuh gentle anaknya. Lembut ya kan. Ini ternyata bisa didorong ke dalam. Oke, jadi kita dapat space yang lebih besar lagi untuk pengajian. Ya, ditarik gitu. Oh, bisa lagi emang. Oh alah. Nora. Ulang ya. Nggak apa-apa, masukin aja. Namanya gue salah. Emang nggak boleh salah di YouTube. Boleh kan? Ini kayak si Doi nih, dari tadi kita udah nge-review lama banget. Ditaruh slow-mo sama dia. Jadi batal, kita ulang lagi. Nah ini teman-teman nih. Ini bisa dilipat begini. Nah, habis itu dia didorong. Ini bagus loh, ini bisa dicontek nih ininya nih. Coba di zoom bro, biar teman-teman tahu kayak gimana sih mekanikalnya. Wih, gila, rapi banget ya. Jadilah ini bener-bener, wah gila, ini sih pengajian sampai mertua-mertua lo juga bisa diajak bro, ya kan? Gila. Boleh nggak gue yang jadi ustadz ya? Dikit ya kan? Wow, ini keren-keren ya. Jadi kalau kita tuh berpikir kalau kita nyari-nyari barang tuh bisa unik-unik nih. Kayak gini juga unik nih. Jadi ini bisa dibuka gitu velcro-nya. Dan ini tuh ternyata bisa dilipat. Jadi kecil gitu. Jadi akhirnya ya udah kalau nggak dipakai masukin aja ke dalam laci gitu. Dan mau ngebuka lagi tinggal gini. Velcro-nya dipasang. Taruh, kasih. Tapi mesti dites dulu, kuat nggak nih? Kuat banget loh. Ini kuat banget loh, asli. Jadi ternyata banyak banget inspirasi kalau misalnya kita mau nyari lebih kreatif lagi, lebih nyari lagi, lebih niat lagi gitu, kita bisa dapat barang-barang seperti ini. Belinya di mana, Mas? Apa? Belinya di mana? Tokopedia lah. Emang lo ada yang lain e-commerce selain Tokopedia? Ceh, lah ya. Nggak gitu ya? Kan tapi serius, gue nggak pakai yang lain, bros. Oke, di sebelah kanannya ini teman-teman bisa lihat dia gunain besi. Besinya itu 2x2, habis itu di sini ada besi yang kecil ya. Ini tuh besi behel. Bagus juga ya. Jadi itu jangan semua itu sama gedenya. Jadi ini ada yang gede, ada yang kecil. Habis itu di sini dikasih kaca. Bentuknya jadi lebih industrial dan maskulin. Ini keren sih. Kalau untuk di bagian sebelah kiri ini ada apa? Oke, ini adalah tempat storage saja. Yang gue suka di area apartemen ini, semua tempat tuh bisa jadi tempat penyimpanan. Dan yang kerennya ini nih,
Jadi kalau misalnya kita nih sekarang mau ngebuka ini, itu ngebukanya dari sini nih. Ini ada pegangan tangannya dicowak begitu ya. Nah, habis itu di tengahnya itu dikasih kayak gini. Nah, jadi kesannya itu bisa dibuka satu-satu. Padahal nggak, ini satu dibuka begini bisa kebuka semua. Nah, kalau kita mau bikinnya kayak gini jatuhnya lebih murah tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau niru yang kayak gini, jangan lupa ditawar desainer interiornya. Oke, sekarang kita mau naik ke atas. Di sini adalah kamar tidurnya. Cuman ini benar-benar mepet banget sama gue ya. Gue ini tinggi gue 185 cm. Ini udah tinggal sesenti lagi nih. Tapi ya tidak mengurangi fungsinya. Fungsinya itu adalah untuk tempat tidur. Dan yang keren tuh adalah sininya sih. Kalau apartemen itu emang yang nggak bisa dilawan adalah view-nya sih. View-nya oke banget. Banyak orang punya kolam renangnya di sini. Iya ya. Bro, lu udah lihat sini belum? Ini ya? Kagak, itu ada cewek pakai bikini, lu lihat deh. Bener lo mana? Itu. Nggak ada di bayangan lo aja. Tapi kan enak banget, men. Kolam renang? Oh banyak yang punya kolam renang? Iya kan? Itu terus. Nah, yang itu agak males tuh. Sampai hijau ya, Man? Agak hijau. Yang itu paling rajin tuh, nyala terus. Yang ini setengah rajin nih. Oh iya. Anjing, keren, men. Enak ya punya kolam renang gitu ya. Kan lu juga punya, Man. Lu gimana sih? Berapa meter sih? Bahkan lu jacuzzi bukan nggak berenang, Man. Iya. Iya sih. Ya, apa juga kadang. Spill dong di video jacuzzi lo. Nggak usah. Udah nggak zaman. Ini emang agak pendek, teman-teman. Cuman di bagian sini itu dibikin tinggi. Nah, ini fungsinya itu ternyata dibikin pendek itu adalah untuk tempat naruh AC-nya. Kalau tempat tidurnya itu headboardnya sederhana aja, cuman yang gue suka di bagian sininya itu dia supaya beda sama yang di luar. Di sini tuh motifnya tuh agak dikasih warna biru dongker. Dan ini tuh sebenarnya bukan HPL, bukan apa, ini adalah triplek yang dilapis sama kain fabric. Bagus juga, menarik, dan di sini dikasih artwork nih. Kalau ini sih benar-benar harus desainer interior lah, kayaknya agak susah kalau misalnya itu karena mesti nyari kayak giniannya, habis itu dipasin ke dalam satu frame-nya ini, ditaruh lagi. Tapi itulah gunanya kalau kita gunain desain interior kan, jadinya kita bisa dapat satu headboard yang beda sama yang lain. Dan yang kerennya adalah kayak gini nih. Ini warnanya sebenarnya hampir nabrak-nabrak ya. Di sini ada abu-abu, di sini ada biru dongker, di sini ada artwork, di sini pakai warna abu-abu. Tapi ternyata begitu dipakai semua warnanya, malah bagus jadinya. Itulah Pantone warna. Jadi kalau kita dulu sekolah arsitek, ada satu semester emang untuk mempelajari Pantone warna seperti ini. Nah, kalau untuk tempat belajar ya, ini bagus banget sih. Jadi di sininya itu nanti udah dikasih tempat untuk naruh roller blind, jadi nggak nabrak-nabrak lagi. Dan ini dicowak sedikit masuk ke dalam, dikasih bronze mirror dan dikasih besi 2x2 yang tadi itu dikasih kaca lagi di sini. Ini sih enak banget karena ini ukurannya besar banget, dan yang gue suka adalah bagian sininya. Ini ketika kita dorong nggak bakal ngejepit-jepitin tangan. Ini adalah model yang paling bagus. Apalagi di bagian sini itu nggak standar aja tapi dibikin miring gini nih. Ini bagus banget sih. HPL-nya juga ini teman-teman, kalau HPL zaman sekarang itu udah semakin modern. Dia tuh ada serat-seratnya dan ada mata-matanya kayak gini nih. Jadi ngebikin HPL itu kelihatannya bener-bener seperti kayu asli. Lebih natural emang. Lebih natural deh sekarang. Kalau zaman dulu kita baru mulai itu kan bener-bener ya sekitar 11-12 tahun yang lalu, itu glossy-nya tuh nggak kelihatan kayak gini, ya kan? Sekarang tuh udah bener-bener mirip banget sama kayu. Keren sih ini. Kalau kita punya bagian ujung dari kamar, nah ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Jadi dia dibikinnya begitu tuh. Dan itu di sininya tipis banget. Dikasih lagi cowak nih. Jadi miring-miring gitu, jadi nggak sederhana-sederhana aja. Dan nggak semuanya itu harus dikasih kayu kayak gini. Jadi kalau kita mau ngedesain itu, ada yang hitam, di bagian sininya tuh hitam, tapi di atasnya ini tuh tetap dikasih kayu nih. Jadi hasilnya kelihatan malah lebih elegan. Kalau di bagian depannya ini, ya ini modelnya sederhana aja, pakai aluminium. Nah, ini yang keren. Jadi sekarang itu gantungan seperti ini tuh udah ada lampunya nih. Bisa pakai model yang kayak gini nih. Jadi sederhana, langsung lampunya itu bisa nerangin pakaian mana yang mau kita pakai hari ini. Cuman ya ini sebenarnya jebakan juga. Kenapa? Teman-teman bayangin, ini kelihatan bagus karena semua bajunya warna putih. Kalau bajunya warna belang-belang nggak akan sebagus ini tampilannya.
Tapi nggak usah khawatir, karena begitu kita tutup, dia akan mati lampunya. Jadi nggak akan terlalu kelihatan corak-corak baju yang ada di dalam. Cuma ada sayangnya teman-teman, ini tuh ditaruh di sini ada karpet nih. Begitu di sini nggak bisa ditutup nih. Jadi mendingan menurut gue sih nggak usah pakai parket lagi nih, nggak usah pakai karpet lagi. Atau kalau kita mau emang udah siapin ini ada karpet di bawahnya, ini harus dikecilin. Jadi dipotong lagi sedikit supaya ini bisa ditutup dengan enak. Oke, tapi sekarang kita mau bahas bagian sininya. Ah, ini dia lagi suka nih pakai kayak gini nih. Jadi, tapi ini aneh ya, ditaruh di bawah ya. Mesti ditaruh agak atas sedikit nih, kan agak repot nih kalau kita mau buka lemari mesti ke bawah begini. Nah, cuman yang seru di bagian sini udah ada tempat untuk naruh underwear dan kaos kaki yang lain-lainnya. Dan gue suka banget cara dia milih warna ini sih. Jadi ini bener-bener warna abu-abu fabric gitu dari HPL. Ngebikin lemari ini tuh nggak kelihatan standar pakai putih-putih biasa begitu. Ya cuman begitu, kadang-kadang kalau misalnya kita sekarang mesen desainer interior habis itu minta ditawar-tawar terus, pada akhirnya dalamnya putih. Jadi nggak detail gitu, dari luar kelihatannya bagus, begitu di dalam kita nggak puas karena warnanya tetap putih. Makanya jangan terlalu nawar gitu ya nggak sih? Iya nggak sih deh? Tadi lu nyuruh nawar, sekarang lu nyuruh nggak nawar. Iya, ya gitulah ya kan. Maksud gue ada yang perlu ditawar, ada yang enggak gitu. Sama kayak dia nih, ya kan. Mau kawin, catering ditawar, apa ditawar, akhirnya nggak kawin-kawin, kebanyakan nawar. Jadi nawar tuh harus kadang-kadang nawar nggak gitu loh doi, ya kan. Oke, teman-teman, kenapa kita harus beli apartemen di The Smith ini? Jadi nomor satu itu ini adalah project keduanya dari Trinity yang keberhasilannya udah bisa kita lihat di Springwood Residence. Nomor dua adalah posisinya. Ini posisinya tuh bener-bener 1 menit dari tol. Itu bener-bener 1 menit banget karena emang gue tinggal di daerah sini. Habis itu, ini tuh bener-bener seberangan sama IKEA. Kalau tempat makan jangan ditanya lah. Alam Sutra itu salah satu surganya tempat makan di Tangerang Selatan. Mau dari yang buat hari-hari, buat yang seneng-seneng di malam minggu, itu semua lengkap ada di sini. Teman-teman juga tahu kalau misalnya kita mau ke S Hardware juga dekat karena di sini ada Living World, dan di seberangnya itu yang gue bilang tadi ada Flavor Bliss. Flavor Bliss itu adalah tempat makan favorit orang-orang Tangerang Selatan. Apalagi di belakangnya itu ada satu tempat calon untuk praweddingnya Bang Bewok, ya kan? Itu lagi ngetren banget tuh di situ. Apa namanya deh? Broadway, ya itu. Jadi itu adalah salah satu tempat yang banyak dipakai sama influencer-influencer apa anak-anak muda atau siapapun untuk foto-foto di situ. Jadi teman-teman bisa bayangin, Alam Sutra itu adalah satu kawasan yang sedang berkembang. Mereka ngembangin hal-hal yang baru yang udah nggak ada lagi di Jakarta gitu. Kayak Broadway, kayak apa segala macam, Flavor Bliss segala macam. Mereka selalu ngembangin konsep-konsep baru. Kedepannya, The Smith ini harganya pasti akan naik banget seiring dengan bertambahnya fasilitas dari Alam Sutra sendiri. Apalagi kalau misalnya sekarang ada perusahaan sebesar IKEA mau ngebikin di daerah ini, pasti daerah ini adalah daerah yang dianggap seksi sama investor-investor dari luar. Kalau kita mau beli apartemen ini untuk jadi investasi, kalau buat investasi habis itu kita sewain buat anak-anak mahasiswa bisa nggak? Oh bisa banget, karena di sini tuh dekat sama BINUS dan sekarang kan perkantoran udah banyak di sini. Nah itu pasti mereka akhirnya akan nyari tempat untuk disewa. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman beli investasi di sini, itu nanti akan banyak kantor atau universitas yang bisa nyewa di The Smith ini. Pertanyaannya, kalau misalnya teman-teman kepengen bentuknya sama persis kayak gini, bisa nggak? Nah itu tinggal dihubungin aja marketingnya, nanti mereka akan kasih price tertentu untuk nambah kalau teman-teman mau full furnish seperti ini. Nah sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Apartemen yang kita review ini mulai start dari 2,3 M. Sekarang ada nggak sih promo-promo menarik ya? Tentu ada teman-teman. Jadi ini sekarang ada subsidi DP 10%, free PPN hingga 10%, ada free biaya akad, dan ada free maintenance fee 1 tahun. Nah ini ada free furnish juga. Tapi untuk lengkapnya, free furnishnya seperti apa, teman-teman bisa datang ke The Smith ini untuk langsung lihat lokasinya, untuk melihat vibes-nya kayak gimana. Dan mudah-mudahan pas teman-teman datang ini, PPKM udah berakhir,
Dan teman-teman bisa sekalian main ke IKEA atau sekedar makan di Flavor Beast. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia dan kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Ciao. Yuk, tutup. Lu main dulu aja. Wah, jatuh satu. Mana nih?